membuat soal atau ulangan harian atau mungkin ulangan tengah semester. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sobat Tutorial. Apa kabar Sobat Tutorial? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana akses Google Classroom menggunakan HP tapi tanpa aplikasi, sehingga nanti kita bisa menampilkan seperti tampilan di laptop ataupun komputer. Caranya, Sobat Tutorial, buka Google Chrome yang ada di bawah ini, Google Chrome, klik. Nanti kalau sudah di bagian atas ini, Sobat Tutorial tinggal ketikkan saja google.com seperti itu. Selanjutnya, Sobat Tutorial akan diarahkan ke akun Google Sobat Tutorial. Nah, selanjutnya Sobat Tutorial akan mendapati tampilan awal dari google.com seperti ini. Perlu diketahui, tampilan ini adalah tampilan yang sama dengan di laptop. Caranya, agar tampilannya sama dengan yang ada di laptop, Sobat Tutorial amati bagian atas ini ada titik 3, kita tekan saja. Dan pada bagian situs desktop ini, berikan tanda centang. Jika sudah diberi tanda centang, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk akses Google Classroom tanpa aplikasi, perhatikan bagian atas. Di bagian atas ini ada kotak-kotak kecil. Kita tekan saja kotak-kotak kecil itu dan geser ke bawah. Pilih Classroom. Nanti kita akan diarahkan ke Google Classroom. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini sudah ada sebuah kelas yang sudah pernah saya buat di video sebelumnya ketika menggunakan aplikasi, dan kita akan coba praktekkan lagi bagaimana cara membuat kelas jika tidak menggunakan aplikasi. Perhatikan di bagian atas ada tanda positif ini, bagian atas tanda positif, kita tekan, pilih buat kelas, berikan tanda centang, lalu lanjutkan. Dan ketikkan nama kelas, misalnya kelas 5, kelas 5A, bagian misalkan semester 2, tahun ajaran 2019-2020, mata pelajarannya guru kelas. Ruang, misalnya ruang sebenarnya hampir sama dengan A tadi, kita beri A saja, sudah. Jika sudah, pilih buat. Loading sebentar, sedang proses membuat kelas baru, membutuhkan waktu beberapa saat sehingga nanti akan terbentuk kelas. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah terbentuk kelas kita, kelas 5A semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Perlu diketahui, kelas ini masih dalam keadaan kosong, artinya hanya ada Sobat Tutorial sebagai seorang guru yang membuat kelasnya. Untuk memasukkan siswa, perhatikan menu di atas, ada forum, ada tugas kelas, anggota, dan juga nilai. Sobat Tutorial tinggal pilih anggota, pilih saja. Nah, di bagian siswa ini di pojok di sini ada tombol tambahkan orang, pilih saja itu, tinggal ketikkan nama emailnya dan pastikan siswanya sudah memiliki email, atau mungkin bisa email orang tuanya, tapi tentu lebih bagus akan ketika siswanya yang memiliki email sendiri sehingga tidak merepotkan. Misalkan seperti ini email siswa saya.
kita contohkan satu siswa saja. Nah, sudah ada? Kalau sudah, pilih atau tekan undang. Nanti siswa kita akan mendapatkan undangan untuk masuk ke dalam kelas. Nih, diundang, atau dalam bahasa Inggris invited, seperti itu ya. Seperti itu. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ulangan. Jika pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang cara memberikan tugas, maka kali ini saya akan memberikan contoh untuk membuat ulangan. Tinggal pilih saja menu tugas kelas, kita pilihkan. Di sini ada buat ya. Klik. Nah, di sini letak perbedaannya. Ketika kita menggunakan Google Classroom aplikasi, tidak ada menu tugas kuis. Ini tidak ada tugas kuis. Ya, hanya yang ada hanya menu tugas saja. Namun ketika kita dengan tampilan laptop, ada tugas kuis. Untuk membuat soal atau ulangan harian, atau mungkin ulangan tengah semester, atau ulangan kenaikan kelas, kita bisa pilih tugas kelas. Oh maaf, saya salah memencet. Kita ulangi, pilih tugas kelas. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke. Judulnya kita beri judul, misalkan ulangan atau penilaian harian. Penilaian harian. Penilaian harian. Tema 8 misalkan ya. Petunjuknya misalkan kerjakan dengan teliti. Kerjakan dengan teliti. Seperti itu. Nah, jika sudah, sobat tutorial, perhatikan di sini di bawah ada tulisan blank quiz. Tekan saja blank quiz. Klik. Nanti otomatis kita akan diarahkan ke Google Form. Seperti ini, blank quiz ya. Di sini ada blank quiz, deskripsi formulir, untitled question. Seperti itu. Kita tekan blank quiz di sini, kita beri nama. Sama persis dengan yang tadi. Misalkan penilaian harian tema 8. Seperti ini. Deskripsinya misalkan sama juga, kerjakan dengan teliti. Berikan tanda seru. Cukup, misalkan seperti ini. Jika sudah, di sini ada untitled question. Sebuah tutorial tinggal tekan saja bagian itu. Nah, misalkan sebuah tutorial akan mengharuskan siswanya untuk menulis namanya, tinggal ketik saja di sini nama. Maka otomatis tentu bukan pilihan ganda. Kita tekan yang pilihan ganda tadi dan pilih jawaban singkat. Seperti itu. Ya, di sini ada tulisan wajib diisi atau bahasa Inggrisnya required. Artinya ketika siswa sebuah tutorial tidak mengisi bagian nama, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam soalnya. Seperti itu. Kita pilih saja yang wajib diisi. Nah, kemudian untuk menambahkan kolom selanjutnya sebuah tutorial, perhatikan bagian bawah ini ada tanda tambah atau positif. Tekan saja, tambahkan, maka kita disajikan pertanyaan yang baru lagi. Misalnya setelah nama kemudian nomor presensi. Nomor presensi. Jawaban singkat tentunya. Seperti ini ya.
jawaban singkat wajib diisi. Seperti itu. Jadi nanti siswa sumber tutorial akan mengisi nama dan juga nomor presensi, seperti itu. Setelah itu, setelah bagian ini dirasa cukup sebagai bagian awalnya atau untuk menulis awal atau untuk menulis identitas, setelah itu kita masuk ke seksi kedua, yaitu seksi di mana sumber tutorial akan menulis soalnya. Perhatikan menu di bawah ini. Nah, di pojok kanan ini ada 2 buah persegi panjang untuk membuat seksi baru. Sumber tutorial tinggal tekan saja. Nah, seperti ini, bagian 2 atau seksi 2 dari 2. Jadi seksi yang pertama berisi tentang identitas, seksi yang kedua baru soalnya, seperti itu ya. Di sini tulis lagi boleh penilaian harian. Jadi ini akan muncul ketika masuk seperti itu ya, masuk ke dalam soalnya. Penilaian harian 8, harian tema 8, seperti itu. Kerjakan dengan teliti. Kerjakan dengan teliti. Atau misalkan bentuk soalnya adalah pilihan ganda, boleh pilihlah pertanyaan, pilihlah jawaban sesuai atau pilihlah jawaban yang paling tepat, seperti itu. Boleh. Seperti itu juga boleh. Ya. Jika sudah, maka seperti tadi sumber tutorial, pilih tanda tambah di bawah ini, klik tambah. Nah, sumber tutorial tinggal memberikan pertanyaan kepada siswanya. Setelah itu tinggal ketikkan pertanyaannya. Misalkan nomor 1, ini saya bukan mengajar kelas 5 tapi hanya sekedar contoh saja ya, hanya sekedar contoh. Mohon maaf jika materinya tidak sama dengan yang ada di kelas 5 SD. Misalkan di sini sekedar contoh. Apa pertanyaannya ya? Sebentar. Pusat tata surya. Ini sekedar contoh. Pusat tata surya kita, pusat tata surya kita adalah titik. Nah, misalkan kita akan memberikan jawaban pilihan ganda, maka di sini dipilih. Di sini ada jawaban singkat, paragraf, dan pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda. Opsi 1, artinya jawaban ke 1. Misalnya A, titik, bumi. Nah, ini jawaban yang pertama. Untuk menambahkan jawaban selanjutnya atau opsi pilihan selanjutnya, tekan tambahkan lainnya. Nah, lainnya ini kita ketik saja. Seperti ini. Tambahkan opsi ya. B, misalkan matahari. Kemudian tambahkan opsi lagi di sini. C. Sebentar, saya ulangi lagi karena di sini bagian yang agak penting ya. Saya ulangi lagi. Sebentar. Nah, misalkan tadi opsi pertama adalah bumi. Selanjutnya sumber tutorial pilih yang ada tulisan tambahkan opsi ini. Tambahkan opsi, kemudian B, misalnya matahari. Tambahkan opsi lagi untuk opsi ketiga. C, misalkan C, bulan. Terakhir opsi yang D, misalkan bintang. Nah, jika sudah ada seperti ini, sobat tutorial perlu untuk memberikan
kunci jawaban. Caranya adalah amati bagian pojok sini, ada tanda centang ini. Sobat tutorial tinggal tekan saja tanda centang ini seperti itu, dan kita tinggal pilih mana jawaban yang tepat, misalkan yang B ini matahari. Nah, jika sudah ada tanda centang, tanda warna hijau seperti ini, maka ini adalah kunci jawaban yang betul. Nah, di sini poinnya bisa sobat tutorial tentukan. Misalkan soalnya ada 10. Untuk mencapai skor maksimal 100 poin, maka 100 tadi dibagi 10. Maka satu soal skornya adalah 10 poin. Atau misalkan soalnya ada 5. Untuk mencapai skor 100, maka 100 dibagi 5 soal. Jadi tiap soal ada 20 poin. Seperti itu, tergantung dari skor maksimalnya dan jumlah soalnya seperti itu. Nanti sobat tutorial bisa menentukan sendiri. Misalkan saya di sini tentukan poinnya 10 poin karena akan ada 10 soal seperti itu. Tapi saya di sini hanya akan memberikan contoh satu soal saja ya, atau mungkin 2 soal. Setelah itu kemudian tekan selesai. Nah, jadi nanti ketika siswa sobat tutorial akan mengisi atau sudah menjawab pertanyaan, otomatis akan langsung muncul nilainya. Jadi sobat tutorial tidak perlu lagi untuk mengoreksi secara manual karena sudah masuk dalam sistem Google Classroom ini. Ini adalah soal yang pertama atau pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan kedua atau soal kedua, seperti tadi sobat tutorial tinggal amati bagian tanda tambah atau plus di bawah ini, tekan lagi, nanti akan disajikan pertanyaan atau belangko kosong yang selanjutnya. Nomor 2 misalkan seperti ini, planet terbesar dalam tata surya kita adalah titik. Kita misalkan pilihan ganda, berarti pilihan ganda lagi, tinggal tulis opsinya. A, bumi, tambahkan opsi lagi. B, Mars, tambahkan opsi lagi. C, Jupiter, tambahkan opsi lagi. Yang keempat, Neptunus, seperti ini. Lalu membuat kunci jawaban lagi, tekan tanda centang biru dan pilih mana jawaban yang paling benar, tentukan poinnya, misalkan 10 poin. Setelah itu selesai. Nah, sehingga kita di sini sudah memiliki 2 buah soal seperti ini, soal 1, soal 2, seperti itu ya. Nah, kemudian jika akan memberikan soal uraian, maka sobat tutorial tinggal mengubah pilihan ganda ini menjadi uraian. Misalkan kita bikin soal yang ketiga, kita tekan tambah lagi. Pertanyaannya di sini adalah misalkan uraian ya, soal uraian. Misalkan soalnya adalah satelit bumi yaitu titik. Pilihan ganda ini kita ubah menjadi isian jawaban singkat seperti itu. Nah, nanti teks jawaban singkatnya di sini seperti itu ya. Nah, berarti nanti siswanya hanya akan mengetikkan jawabannya, jadi bukan memilih. Nah, untuk membuat kuncinya seperti tadi, kita tekan poinnya, misalkan 10 poin lagi. Nah, misalkan tambahkan jawaban yang benar. Jadi soal uraian biasanya memungkinkan atau ada kemungkinan siswa yang satu dengan siswa yang lain jawabannya adalah berbeda. Nah, di sini kita bisa memberikan alternatif jawaban. Misalnya ada yang menjawab
bulan, ini kan berarti betul. Ada juga yang misalkan menjawab namanya bulan. Nah, ada lagi mungkin jawaban yang lain, satelit bulan, seperti ini. Nah, jadi bisa saja siswa sebuah tutorial bisa menjawab bulan, namanya bulan atau satelit bulan. Otomatis dalam sistem jawaban itu akan dianggap benar. Nah, dan jika ada ini tandai semua jawaban tidak benar lainnya, maka nanti jika ada jawaban yang tidak benar bisa diberikan tanda dan tidak sesuai dengan skornya, seperti itu ya. Nanti bisa dicek saja, bisa dicoba sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai, nah kita sudah memiliki 3 buah soal dua soal pilihan ganda dan 1 soal jawaban singkat. Nah, ini ada opsi yang jawaban benar yang tadi di soal isian. Jawaban yang benar bulan, namanya bulan, satelit bulan. Jadi selain jawaban itu nanti akan dianggap sistem adalah jawaban yang salah, seperti itu ya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai. Nah, perhatikan di atas ini, sobat tutorial juga bisa mengecek berapa jumlah poinnya. Sekarang poin kalian adalah 30 karena tadi masing-masing soal adalah 10 poin, maaf. Nah, di sini sobat tutorial bisa mengganti tema. Tekan bagian atas ini, tema. Bisa menggunakan header atau mungkin bisa diubah warnanya seperti ini. Ya, header misalnya kita pilih gambar. Biasanya disediakan dari sistem ini. Misalkan karena kita ujian ya, pilih kantor dan sekolah, kita pilihkan yang ini, yang nah seperti ini, sisipkan. Maka nanti tampilannya di bagian atas akan ada gambar pensil tadi, dan terapkan. Nanti sebentar, nah kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika siswa sobat tutorial sedang membuka, maka bagian atasnya akan ada pensil seperti ini ya. Nah ini bagian awalnya, namanya ada tanda bintang, artinya harus diisi. Jika tidak diisi, maka nanti siswa sobat tutorial tidak akan bisa mengirimkan jawaban yang sudah selesai itu. Begitu kurang lebih ya, seperti ini poinnya 30. Nah di blank quiz ini bisa diganti namanya penilaian harian, mungkin bisa disingkat PH ya, penilaian harian tema 8. Nah selesai. Setelah itu sobat tutorial tinggal mengirimkan saja dengan cara email di sini, dengan cara menekan tombol atas ini, klik. Nah dikirimkan lewat email ataupun mungkin bisa melalui grup WhatsApp agar siswanya mengetahui link atau alamat mana yang harus diklik. Pilih saja yang bagian ini. Nah nanti tautan ini sobat tutorial bisa salin. Ini mungkin terlalu panjang ya, nah bisa perpendek URL ini sehingga lebih pendek. Kalau sudah, sobat tutorial tinggal salin, klik salin. Setelah salin, nanti sobat tutorial bisa men-share di grup WhatsApp, tinggal di paste seperti itu ya. Nah, ataupun mungkin bisa langsung kirim melalui email seperti itu. Dan di bagian atas ini ada kumpulkan alamat email. Berarti artinya nanti ketika sebuah tutorial akan mengirimkan ke email yang dituju, nanti alamat itu akan tersimpan otomatis ke dalam Google Classroom-nya sobat tutorial. Seperti itu ya. Nah, saya ulangi bagaimana caranya agar siswanya bisa mengerjakan. Pertama, klik dulu bagian atas ini yang ada tanda panah ini. Klik. Kemudian bisa mengirimkan ke emailnya ataupun bisa melalui WhatsApp dengan cara sobat tutorial pilih bagian yang seperti klip ini. Nah di sini ada tautannya, tautannya bisa diperpendek dan pilih salin, artinya sudah di copy.
Kalau sudah di copy, nanti Sobat Tutorial tinggal membuka WhatsApp, nanti di WhatsApp tinggal di paste seperti itu atau tempel, setelah itu dikirimkan. Nanti siswanya tinggal mengeklik tombol atau link tadi dan otomatis siswanya akan menjumpai pertanyaan atau tampilan seperti ini. Dan harian tema 8, dia harus mengisikan nama, nomor presensi. Pilih harian tema 8, soalnya dikerjakan seperti itu. Setelah itu Sobat Tutorial bisa mengecek respon atau sejauh mana atau siapa saja yang sudah mengisi soal ulangan ini dengan cara seperti tadi, masuk ke dalam Google Classroom, kemudian masuk ke dalam kelasnya dan pilih ke tugasnya seperti itu. Dan setelah sampai di sini nanti diklik respon. Nanti di sini akan muncul tanggapannya siapa saja seperti itu. Nah, untuk merangkumnya Sobat Tutorial tinggal mengklik ini, bagian ini. Nah, ini namanya membuat spreadsheet seperti itu ya. Nah, bisa di-download atau mungkin bisa ini buat spreadsheet baru, nanti semacam rangkumannya. Nah, nanti di sini akan ditampilkan siswa siapa, nilainya berapa seperti itu ya. Nah, itu kurang lebihnya sangat mudah dan Sobat Tutorial bisa mempraktikannya. Nah, jika sudah, kembalikan saja ke menu sebelumnya, di back seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya. Dan itu tadi otomatis akan tersimpan. Perhatikan, ini sudah ada penilaian harian tema 8. Nah, begitu ya. Nah, untuk mengeceknya tadi, mengecek responnya, Sobat Tutorial ketika sudah login, pilih saja kelasnya. Nah, di sini kan ada kelas ini menunya. Nah, pilih yang kelas 5. Nah, di sini ada tugas kelas, pilih seperti tadi tugas kelas dan pilih penilaian harian tema 8. Ini blank question tadi, kita pilih edit tugas. Edit tugas. Selanjutnya kita pilih yang ini, tes. Nah, ditampilkan seperti ini. Ini ya. Jadi nanti kurang lebih siswanya akan mendapatkan tulisan seperti ini. Kerjakan dengan teliti ya, yang ada tanda bintangnya ini wajib diisi. Jika tidak diisi, maka tidak bisa masuk ke soalnya. Seperti itu ya. Nah, Sobat Tutorial untuk mengeceknya, perhatikan bagian bawah ada tanda pensil, klik saja tanda pensil. Nah, ini di bagian editing, tinggal pilih respon. Respon, nanti Sobat Tutorial akan menjumpai di sini sudah ada berapa tanggapan. Misalnya ini sudah ada 2 siswa, nanti di sini ganti 2 tanggapan. Nanti bisa terlihat di bawahnya, di bagian bawah akan terlihat ya. Nah, untuk merangkumnya Sobat Tutorial bisa pilih menu spreadsheet ini. Nanti seperti tadi. Begitu kurang lebihnya akses Google Classroom, bahkan sampai bagaimana cara membuat soal penilaian harian atau ulangan harian dengan Google Classroom tanpa menggunakan aplikasi tapi tetap memakai HP seperti itu ya. Kalau sudah, nanti tinggal di logout saja seperti itu. Selamat mencoba, selamat belajar bersama dengan siswa-siswinya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video tutorial berfaedah lainnya. Jika Sobat Tutorial menginginkan video atau tutorial yang lainnya, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.